Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Open House Aerostar Kindergarten. Pada sesi yang pertama, kita akan mengetahui informasi-informasi terkait sekolah kita tercinta Aerostar Kindergarten. Sebelum kita memulai info session kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh mengadakan Open House Aerostar Kindergarten. Kami saat ini juga ingin melakukan info session bersama dengan Miss Theodora. Tuhan yang memberkati agar sesi ini boleh berjalan dengan baik dan Bapak Ibu yang menyaksikan juga boleh mendapatkan informasi yang berguna. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Catherine, biasa dipanggil Miss Catherine. Saat ini saya adalah wali kelas untuk kelas K1 dan K2. Di sebelah saya sudah ada Miss Theodora selaku kepala sekolah dari Aerostar Kindergarten. Miss Theo memulai karir sebagai guru TK di sebuah sekolah bilingual di Jakarta dan telah 13 tahun menjadi kepala sekolah TK bilingual di sekolah di Jakarta. Pernah melayani sebagai konselor paruh waktu di salah satu lembaga konseling di Jakarta dan sekolah di Serpong dan Cikarang. Terima kasih Miss Catherine atas perkenalannya. Sama-sama Miss. Selamat pagi Miss Theo. Selamat pagi. Senang sekali ya kita bisa duduk bersama-sama membahas sekolah kita tercinta Aerostar Kindergarten. Kita tahu bahwa Aerostar Kindergarten didirikan oleh Yayasan IPK. Aerostar Kindergarten mulai beroperasi di tahun 2020 pada masa pandemi. Tetapi pandemi tidak menghalangi Aerostar dalam melayani para murid untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi-potensi terbaik dari diri mereka. Mari kita mendengarkan kesan-kesan dari para orang tua selama menyekolahkan anak-anak mereka di Aerostar Kindergarten. Shalom Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Evelyn, orang tua murid dari kelas K2 Aerostar Kindergarten. Di sini, saya ingin menyampaikan kesan saya terhadap sekolah Aerostar Kindergarten. Menurut pengalaman saya sebagai orang tua murid, program online learning yang diberikan oleh Aerostar sudah sangat baik. Semua materi pelajaran yang diberikan setiap harinya sudah dilengkapi dengan video pembelajaran dan contoh dalam mengerjakan tugas, sehingga anak murid dapat memahami pelajaran dengan baik. Selain itu, kami juga sebagai orang tua murid tidak kesulitan dalam membantu anak belajar online, karena Aerostar memberikan Parents Guide untuk semua materi pelajaran dan juga timetable untuk membantu mempersiapkan bahan pelajaran setiap harinya. Menurut saya, program online learning yang diberikan sangat membantu perkembangan kecerdasan serta membantu meningkatkan kemampuan anak murid dalam berkreativitas. Selain itu, sekolah Aerostar Kindergarten juga memiliki tenaga pengajar yang sangat berkualitas. Saya melihat perilaku yang baik, santun, dan juga mendidik dengan penuh kasih. Saya sangat senang bergabung dengan Aerostar Kindergarten. Semoga kedepannya Aerostar Kindergarten dapat menjadi lembaga pendidikan yang lebih maju, serta dapat selalu menyuguhkan program learning yang semakin baik. Sukses untuk Aerostar Kindergarten. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali ya sambutan dari orang tua murid Aerostar Kindergarten. Kami bersyukur pelayanan kami bisa menunjukkan hasil yang baik untuk pertumbuhan anak-anak murid kami. Benar sekali Miss Cat. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bersyukur Aerostar diberkati dengan orang tua yang mendukung, murid-murid yang pintar, tim pengajar, dan staf yang sangat luar biasa. Aerostar didirikan dengan tujuan utama memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Profil murid yang kami harapkan dapat terbentuk dari murid-murid Aerostar adalah confident in Christ, artinya percaya Tuhanlah penolong dan juru selamatnya. Virtuous, memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Knowledgeable, berpengetahuan luas. Thinkers,
pemikir kritis, lifelong learners, pembelajar seumur hidup, culturally aware, memahami kebudayaan di lingkungannya, reflektif, peka terhadap keadaan orang lain dan dirinya sendiri. Terima kasih Miss Theo, to God be the glory. Nah Miss Theo, saya punya pertanyaan nih. Aerostar Kindergarten ini kan mengusung konsep open classroom. Kira-kira apa ya Miss alasan Aerostar Kindergarten memilih konsep seperti ini? Terima kasih atas pertanyaannya Miss Kat. Memang ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan para orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, murid-murid Aerostar adalah generasi alfa, yaitu anak-anak yang lahir sesudah tahun 2010. Sudah lama IPK memperhatikan keunikan generasi ini. Pada saat anak-anak ini dewasa, mereka akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Seperti yang kita alami saat ini, kita sedang menghadapi pandemi. Pandemi telah merubah setiap aspek hidup kita. Siapa yang menyangka kalau suatu saat kita akan berhadapan dengan situasi seperti ini ya? Lalu bagaimana kita menghadapi situasi ini? Pastinya kita harus punya daya juang, kita harus bisa fleksibel, mengenali kebutuhan diri dan orang lain, bisa bekerja sama, dan masih banyak lagi. Untuk bisa mengatasi tantangan hidup di mana yang tidak bisa kita perkirakan, kita harus memiliki berbagai kemampuan. Apa yang kita hadapi saat ini akan berbeda dengan yang akan dihadapi oleh anak-anak nanti. Nah, dan kita tidak bisa memastikan. Tetapi sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua juga, nanti Miss Catherine sebagai orang tua ya, kita amin itu ya. Kita pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita pasti ingin membekali anak-anak kita dengan life skill dasar yang akan menolong mereka di masa depan mereka nanti. Kemampuan yang saya sebutkan tadi adalah kemampuan dasar yang sewajarnya setiap orang miliki. Nah, nama lainnya adalah 21st century skills. Apa saja itu 21st century skills? Yaitu learning skills ya. Di antaranya adalah critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreatif, collaboration, berkolaborasi atau bekerja sama, communication, berkomunikasi. Lalu ada yang namanya literacy skills, kemampuan literasi. Antara lain information literacy, maksudnya literasi informasi ya. Kemudian ada media literasi, literasi media, teknologi literacy, literasi teknologi. Lalu yang ketiga ada yang disebut life skills, yaitu flexibility, flexible, leadership, kepemimpinan, inisiatif, sama ya inisiatif juga dalam bahasa Indonesia, beda tulisan saja, productivity, produktif, lalu social skill, kemampuan bersosialisasi. Nah, 21st century skills ini bisa diajarkan kepada anak-anak, tapi tidak bisa diajarkan dengan cara menghafal ya, terus diulang-ulang dibaca. Jadi skill ini namanya ini, hafalkan ya tulisannya ya. Tidak bisa anak-anak belajar skill-skill ini melalui definisi ya. Yang pasti mereka harus belajar melalui kehidupan sehari-hari, melalui praktek ya. Nah, karena itu kami menemukan 21st century skill ini paling baik diajarkan melalui project based learning yang kita padu-padankan dengan play based learning. Nah, dengan project based learning dan play based learning ini akan menolong anak-anak berkembang secara utuh ya. Seperti tagline dari Aerostar, yaitu nurturing the whole child. Nah, kami berdoa ya anak-anak yang bisa bersekolah di Aerostar akan berkembang secara utuh, secara holistik dari setiap aspek ya. Nah, dengan project base ini anak-anak akan belajar berkolaborasi, self awareness dan pemecahan masalah, yang artinya anak-anak juga harus berinisiatif ya, menangani langsung tantangan-tantangan yang muncul. Jadi kalau ada masalah, contohnya ya yang biasa anak-anak sering hadapi,
Misalnya rebutan mainan gitu ya. Nah, itu kan yang tato muncul dan mereka harus bisa menangani masalah ini gitu. Bagaimana mereka bisa bermain bersama, sama-sama main tanpa marah ya, tanpa kehilangan waktu mainnya mereka. Mereka harus kreatif memikirkan jalan keluarnya ya. Nah, solusi ini yang kalau mereka temukan sendiri ya, dan mereka bisa lihat ini works buat mereka ya, dan ini bisa diterapkan dalam situasi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini akan sangat baik. Latihan-latihan yang akan menolong mereka pada saat nanti mereka lebih besar lagi ya, di SD, di SMP, di SMA, mereka belajar solve problem yang mereka temui sehari-hari seperti itu. Nah, dengan open classroom concept, project based learning dapat lebih diterapkan secara maksimal ya. Nantinya pasti berkorelasi dengan 21st century skills. Apalagi saat ini anak-anak usia dini, mereka sedang berada periode emas yang memang apapun yang diajarkan pada saat anak-anak di usia periode emas ini, golden time ini, akan terserap dengan baik seperti itu. Nah, jadi bagaimana open classroom akan membantu anak-anak mendapatkan 21st century skills ya, nanti akan dibahas pada saat kita membahas area-area pembelajaran di Aerostar. Seperti itu, Miss Kat. Wow, ternyata 21st century skills ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang, termasuk anak-anak kita ya. Ya. Baik Miss, bolehkah dijelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di Aerostar? Setiap proses pembelajaran di Aerostar bertujuan seperti yang tadi saya sebutkan, mengasah kemampuan 21st century skill-nya anak-anak ya. Perlu diingat bahwa setiap tempat di Aerostar adalah area pembelajaran. Tapi Miss, kalau saya lihat sekolah ini lebih mirip playground ya Miss. Belajarnya di mana Miss? Maksudnya bagaimana semua tempat ini bisa disebut sebagai area pembelajaran? Nah ya, ya Miss. Jadi semenjak anak menginjakkan langkah pertama mereka di sekolah ini, mereka sudah mulai belajar. Kita mulai ya. Oke. Follow me. Tick 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 tick. Tick 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 tick. Mereka belajar tentang peraturan, apa saja peraturannya, dan bagaimana mematuhi peraturan tersebut ya Miss? Iya, betul. Tepat sekali Miss Kat. Lobi murid adalah area khusus murid. Tempat ini adalah gerbang awal anak mengenal sekolah. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan peraturan-peraturan yang harus mereka jalankan. Mereka akan mengenal siapa guru mereka, belajar berbaris, dan bagaimana berbaris yang baik dan aman. Kami harus memastikan anak-anak mengerti dan bersedia menjalankan protokol kesehatan dan keamanan. Baru mereka dapat diizinkan memasuki ruangan selanjutnya. Di sini anak-anak bisa bermain sebentar ya Miss? Ya, betul sekali. Nah, setelah ini anak-anak akan ke area berikutnya, yaitu circle time. Nah, kalau area ini kita sebutnya sebagai circle time area. Di sini kami akan mengajak anak-anak memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, saling menyapa, menari, membagikan keluhan mereka, dan lain sebagainya. Seru sekali ya, Miss. Di area ini, anak-anak akan belajar mengenal Tuhan, dirinya, dan orang lain. Mereka juga akan belajar merefleksikan kehidupan mereka sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Mereka akan mengasah kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, dan masih banyak lagi tentunya. Setelah circle time, mereka akan pergi ke area-area pembelajaran yang sudah dijadwalkan menurut kelas masing-masing. Mereka akan mengikuti gembala mereka, yaitu guru-guru mereka, Miss Catherine, Miss Fanny, ya.
seperti itu. Nah, di language and literacy area, anak-anak akan belajar membaca, menulis, dan mengasah kemampuan berbahasa mereka. Betul sekali Miss Cat. Dan dikarenakan metode pengajaran yang diterapkan di Aerostar adalah play-based, maka kami menyediakan permainan-permainan yang dapat mengasah kemampuan berbahasa mereka. Satu hal yang kami sangat rindukan adalah anak-anak akan belajar mencintai literatur. Mereka bisa menikmati membaca buku dan membiarkan imajinasi mereka berkembang dari bacaan mereka. Nah, contohnya seperti ini. Large movable alphabet, sandpaper letters, dan masih banyak lagi. Tentu saja 21st century skills yang kami sasar adalah literacy skills ya, dan skill-skill lainnya. Wah, seru banget ya Miss, belajar membaca melalui permainan. Tapi saya lihat mainannya tidak sejumlah murid ya Miss. Bagaimana nih Miss mereka menggunakannya? Apakah nanti tidak berebutan gitu Miss? Nah, dalam satu kelas, murid-murid akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Selain itu, masing-masing akan mendapatkan penugasan, ya, dan mereka harus bergantian dalam menggunakan perlengkapan belajar ini. Gitu. Benar juga ya, selain itu anak-anak jadi lebih terkondisikan menjaga jarak ya Miss? Iya, betul sekali Miss. Nah Miss, kalau area ini kayaknya seru banget nih Miss. Boleh dijelaskan Miss cara bermain di area ini? Ya, memang area ini adalah area favorit anak-anak ya. Di area ini anak-anak dapat memerankan peran orang dewasa. Walaupun kesannya area ini tuh seperti tempat bermain playground ya di mall-mall ya, anak-anak dapat belajar melalui permainan-permainan di area ini. Misalnya, pada saat anak-anak bermain di minimarket, mereka ada yang berperan sebagai pembeli dan penjual. Pada saat mereka memerankan peran pembeli dan penjual ini, mereka akan belajar berhitung ya. Mereka akan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ya, dan bagaimana mereka membuat kalimat dan juga menggunakan kosakata yang tepat. Selain itu, kami juga ingin anak-anak belajar mengantri bergiliran. Dan dari sikap ini anak-anak belajar berempati terhadap orang lain. Bagaimana dengan area Science and Discovery, Miss? Di area ini, anak-anak akan diasah critical thinking-nya, kemampuan berpikir kritisnya mereka. Dan mereka akan diajak untuk meneliti, terus menemukan jawabannya sendiri, ya. Misalnya pada saat mereka bermain dengan warna, ya, mereka akan ditantang untuk menebak. Kira-kira nih, kalau warna merah dicampur warna kuning akan jadi warna apa ya? Mungkin ada yang sudah bisa menebak karena sudah pernah melakukan sebelumnya, tapi ada juga anak-anak yang belum pernah melakukan, jadi mereka belum bisa nih ya menebak seperti itu. Wah, asiknya kita bisa bermain di playground. Tunggu, kata Miss Theo tadi semua area di Aerostar adalah area pembelajaran. Masa di area ini anak-anak juga belajar sih, Miss? Iya, betul. Anak-anak akan tetap belajar. Kayaknya tega banget ya di Aerostar ya. Belajar semuanya terus. belajar terus ya, nggak ada ini ya. Tapi tenang aja ya, mereka belajarnya itu nggak berasa gitu ya, tapi meresap. Nah, pada saat di playground mereka bisa belajar berhitung ya. Misalnya pada saat menaiki anak tangga 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian mereka belajar merangkak, mereka belajar memanjat, terus belajar keseimbangan juga ya. Dan pastinya masih banyak lagi yang kita nggak bisa sebutin satu persatu seperti itu. Nah, kalau di tempat ini pastinya anak-anak belajar makan sendiri kan, Miss? Iya. Mereka tidak boleh disuapin ya sepertinya. Lalu bagaimana nih Miss dengan murid-murid yang masih kecil seperti toddler? Iya, anak-anak 2 tahun ya Miss ya. Betul Miss, anak-anak akan dilatih makan sendiri dan menjaga kebersihan
dan keamanan saat makan. Misalnya pada saat mereka sebelum makan, mereka harus cuci tangan dulu, dan pada saat mereka makan, mereka nggak boleh tuker-tukeran makanan gitu ya. Nah kan tadi Miss tanya nih, kalau yang toddler bagaimana, seperti itu ya. Nah biasanya untuk anak-anak toddler, kita akan memberikan waktu lebih singkat daripada anak-anak K1 gitu ya, karena mereka juga tidak bisa fokus makan lama sekali ya, kayak lebih dari 10 menit pun mereka udah lupa sama makanan mereka. Jadi nanti untuk anak-anak toddler kita akan sajikan makanan mereka ya. Nanti Bapak Ibu orang tua toddler mungkin kalau membawakan makanan toddler ya sedikit saja gitu ya. Targetnya itu cuman bisa dimakan, waktu makannya hanya 10 menit. Jadi mereka bisa fokus. Nah pada saat anak-anak makan, guru-guru akan menemani. Jadi kalau dia sudah lupa, udah main-mainin makanannya, gurunya ingatkan kembali ya. Dan kemudian sambil diajak bercerita ya, mungkin gurunya ajakin berbicara, yuk ini dimakan ya, karena mama sudah siapkan, seperti itu. Lalu makanan ini adalah makanan yang bergizi buat kamu, nanti kamu jadi kuat, sehat ya. Nah, tapinya tidak ada yang instan ya Miss, especially kepada anak-anak umur 2 tahun ini. Kita perlu terus secara konsisten, dengan sabar mengajarkan aturan-aturan makan, seperti itu. Lalu perlu diketahui, kita berencana ya Miss Kat, mengajarkan anak-anak memasak di area ini. Jadi bukan cuma makan sendiri ya Bapak Ibu, tapi juga mereka benar-benar akan memasak makanan-makanan sederhana. Misalnya memanggang muffin, cookies, atau yang lebih sederhana lagi membuat jelly ya. Tentu saja dalam pengawasan guru ya, dan kami memastikan proses ini berjalan dengan aman buat anak-anak. Wah, area ini sepertinya tidak kalah seru nih Miss. Kita akan belajar apa ya Miss di area ini? Ya, di area mini gym kita akan belajar mengikuti irama musik, bernyanyi, menari, dan masih banyak lagi. Ruangan ini dirancang untuk meredam suara. Nah, sehingga setiap kegiatan yang membutuhkan musik yang cukup kencang, kita tidak lakukan di lantai dasar, tapi di lantai atas. Selain itu, di ruangan ini kita juga bisa melakukan senam lantai. Anak-anak bisa belajar roll ke depan, roll ke belakang ya. Tujuannya untuk melatih keseimbangan, kelenturan tubuh, ketahanan, dan stamina tubuh ya. Seperti itu. Wah, jujur ya, konsep sekolah Aerostar ini sangatlah baik ya Miss, dan sangat menarik. Tapi saya punya pertanyaan lagi nih Miss. Apakah tanpa pembatas antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya tidak akan saling mengganggu Miss? Terima kasih atas pertanyaannya Miss. Saya sudah tunggu-tunggu nih pertanyaan yang ini. Nah, kembali kepada pembicaraan di awal ya, open classroom bertujuan melatih kepekaan anak-anak terhadap keberadaan dan kebutuhan orang lain, lintas kelas, lintas jenjang kelas. Nah, pada saat anak-anak di dalam kelas ya, di dalam maksudnya di sekolah, mereka akan dilatih berbicara dengan volume yang tepat ya. Jadi volumenya yang cukup, terdengar, tetapi tidak mengganggu orang lain. Nah, mereka akan selalu diingatkan ya untuk tidak berteriak, dan mereka akan diingatkan kalau mereka berteriak, kelas yang lain, anak-anak yang lain tidak bisa mendengar gurunya berbicara atau mereka akan terganggu. Selain itu, anak-anak akan dilatih tetap bisa berkonsentrasi walaupun banyak distraksi. Dengan latihan terus-menerus dan konsisten, anak-anak akan dapat belajar dengan baik walaupun ada banyak suara di sekeliling mereka. Tentu saja ya, suara-suara yang masih dalam batas normal. Kalau suaranya sampai kenceng banget sih ya wajar aja kalau mereka jadi tidak bisa belajar.
Wah, menarik sekali ya proses pembelajaran di Aerostar Kindergarten. Saya yakin anak-anak pasti sangat senang bersekolah di sini. Bukan hanya sangat senang, tapi mereka juga rata-rata tidak mau pulang kalau sudah ke sekolah. Ya, benar sekali Miss. Jadi, tunggu apa lagi Bapak Ibu? Segera hubungi kami. Jika Bapak Ibu ingin mengenal pembelajaran lebih jauh, segera daftarkan anak Bapak dan Ibu mengikuti online trial class pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2021. Kelas ini tidak akan dikenakan biaya, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Lalu, jika Bapak Ibu penasaran untuk mengunjungi sekolah secara langsung, minggu depan tanggal 23 Oktober antara pukul 9 sampai 12, kami akan mengadakan on-site open house. Tapi, Bapak Ibu perlu mendaftarkan diri melalui link pendaftaran di bawah ini. Kami akan mengirimkan konfirmasi jadwal kehadiran ke nomor WhatsApp Bapak Ibu. Perlu kami ingatkan, selama kunjungan, Bapak Ibu wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kami sering dapat pertanyaan, Miss, kapan pendaftaran tahun pelajaran 2022-2023 dibuka? Jawabannya sudah dibuka ya Bapak dan Ibu. Segeralah mendaftar, karena selama open house dari tanggal 16 sampai 23 Oktober 2021, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon development fee atau uang sumbangan sebesar 50%. Jangan sampai terlewat ya. Baiklah, saya akan menutup information session open house hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan selama information session di open house Aerostar Kindergarten hari ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh Miss Theodora boleh menjadi informasi yang berguna dan dimengerti oleh Bapak dan Ibu yang menyaksikan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sampai bertemu. Sampai ketemu lagi. Saya Maria, saya adalah orang tua dari Petra yang bersekolah di Aerostar kelas K1. Saya melihat kurikulum online learning yang diselenggarakan oleh Aerostar sangat membantu anak saya dalam bertumbuh kembang, baik dalam kognitif, afektif, maupun motorik. Terutama, terpenting sekali adalah keimanannya kepada Tuhan. Terima kasih Aerostar. Paket pembelajaran yang sangat lengkap yang setiap bulannya akan dikirimkan kepada kami, dan juga dengan kemudahan yang kami peroleh untuk bisa mengakses video pembelajaran melalui website sekolah.